Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah suami adalah gembala bagi istri dan anak-anaknya. Kita akan membaca 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-1 sampai 4 sebagai berikut. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Kalau Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa kepada kita, maka sebenarnya Tuhan itu menetapkan kita menjadi gembala bagi jiwa-jiwa itu. Demikianlah seorang suami telah dipercayakan oleh Tuhan istri dan anak-anaknya. Maka suami itu ditetapkan Tuhan menjadi gembala bagi istri dan anak-anaknya, termasuk anak tirinya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, seorang pemuda sebelum menikah, dia harus di bawah suatu penggembalaan yang benar oleh seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja lokal dalam ajaran Kristus yang sehat, agar supaya sebelum menikah pemuda itu sudah siap juga untuk menjadi gembala bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya, termasuk anak tirinya. Puji Tuhan, haleluya, seorang gembala, haleluya, seringkali memimpin domba-dombanya dari depan, memimpin ke arah yang tepat. Sebagai gembala secara rohani, maka seorang suami itu harus memiliki visi rohani. Sebab manusia itu makhluk kekal, tidak akan lenyap selama-lamanya. Maka harus diarahkan kepada tujuan kekekalan. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga arah dari keluarga itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan, turun-temurun menjadi keluarga ilahi, menjadi keturunan anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kemudian seringkali gembala juga memimpin domba-dombanya berbareng dari tengah-tengah domba-dombanya. Seorang suami harus ada kedekatan. Jangan sampai ada gap, jangan sampai ada kesenjangan dengan istri dan anak-anaknya, termasuk anak tirinya. Puji Tuhan, haleluya. Sebab kalau seorang suami itu ada kesenjangan dengan istri dan anaknya, pasti tidak bisa membangun keintiman dan tidak bisa, haleluya, memimpin dari hati ke hati kepada keluarganya sesuai dengan visi dari Allah. Jadi harus ada kedekatan, keintiman. Pertama-tama kedekatan, keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya, penuh dengan Roh Kudus. Kemudian kedekatan dengan istri dan anak-anaknya, termasuk anak tiri. Puji Tuhan.
Dan seringkali gembala juga memimpin domba-dombanya dari belakang. Mengapa demikian? Karena gembala itu ingin mengetahui keadaan domba-domba yang dipimpinnya itu. Adakah yang pincang? Adakah yang lemah, letih, lesu? Adakah yang terluka? Maka gembala itu dengan cepat bisa mengetahuinya, dan yang luka dapat dibalut, dan yang sakit dapat digendong. Puji Tuhan. Itulah tugas seorang suami, menjadi gembala bagi keluarganya, istri, dan anak-anaknya, termasuk anak tiri. Puji Tuhan. Sebab itu seorang suami harus terus-menerus di dalam penggembalaan seorang hamba Tuhan, dalam ajaran yang sehat, supaya penggembalaannya kepada keluarganya tidak sampai melenceng, tidak sampai salah. Puji Tuhan, sehingga rancangan Allah untuk keluarganya dapat digenapkan. Seorang suami harus memiliki urapan imam, urapan doa, urapan haleluya bagi keluarganya sebagai imam yang dengan setia senantiasa mendoakannya menjadi juru syafaat. Kemudian meningkat ada urapan kenabian. Jadi seorang gembala itu harus memiliki visi kenabian, mengerti rancangan-rancangan Allah ke depan. Kemudian juga seorang suami kemudian akan meningkat, Tuhan akan pertambahkan dengan urapan rajani, artinya memiliki otoritas dan kuasa Allah di dalam penggembalaannya. Puji nama Tuhan, sehingga seorang suami itu menjadi pengayom untuk seluruh keluarganya, termasuk anak-anak tirinya. Oleh sebab itu, haleluya, siapkan kalau saudara mau menjadi seorang suami, harus saudara bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan gereja lokal, bertekun di dalam doa, dan selalu merindukan perjamuan kudus. Puji Tuhan, Tuhan akan memberkati keluarga saudara jika demikian. Dan kemudian bagaimana Gembala Agung itu datang, Yesus Kristus datang yang kedua kali, maka akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Haleluya, sebagai suami-suami, tolong kami ya Tuhan, berikan kepada kami ya Tuhan, haleluya, hati seorang gembala, hati seorang bapak bagi seluruh keluarga kami, termasuk anak tiri kami, sehingga haleluya kami dapat membimbing mereka ke arah yang benar, ke tujuan kekekalan, langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tolong kami segenap keluarga kami, supaya ada hormat dan ketundukan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.